Kemudian yang selebihnya 30 sampai 30 tahun itu 17%. Ini kita harus clearkan terlebih dahulu. Seringkali orang memahami pemahaman ini secara keliru. Khilafah yang kemudian menjadi perdebatan. Pertanyaannya, apakah khilafah itu dia bukan ajaran dari Islam? Saya kira kita semuanya mengatakan khilafah bagian dari Islam, dan seluruh ulama muttafaq alaih, ittifaq bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Tidak ada satupun ulama yang tidak mengakui bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam. Karena apa? Dalam sejarah Islam kita, peradaban Islam kita, khilafah itu ada. Ada khulafaur rasyidin, ada khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, ya, khilafah banyak, ya. Ini adalah bagian yang tidak bisa dihilangkan dari peradaban Islam kita, dari sejarah Islam kita. Hanya pertanyaannya, apakah hanya khilafah yang itu sesuai dengan ajaran Islam? Ini yang barangkali harus didudukkan soalnya. Ulama tidak bersepakat bahwa hanya khilafah satu-satunya yang dianggap Islam. Karena apa? Karena negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, dia tidak menggunakan khilafah. Dia kerajaan. Mesir, negara Islam, dia menggunakan republik. Kemudian Emirat, yang keamiran. Indonesia sendiri, istilah ulama-ulama melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini nilai istihadi yang saya pikir tidak perlu kita perdebatkan, karena itu adalah hasil dari istihad para ulama-ulama kita, dan itu juga sesuai dengan Islam. Beranikah kita mengatakan negara Arab itu sesat misalnya? Jadi ini yang harus kita dudukkan. Kenapa kemudian ulama Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara? Saya kira sejarahnya kan cukup panjang. Ketika tokoh-tokoh nasional kita, baik yang faham keagamaan maupun yang nasionalis, melakukan perdebatan untuk apa, di atas negara apa Indonesia ini merdeka. Kelompok-kelompok nasionalisme ingin Indonesia berada di atas nilai-nilai nasionalisme, sementara tokoh-tokoh Islam ingin Indonesia berada di atas nilai-nilai Islam. Kemudian dibentuklah Panitia 9, Panitia 9 kemudian merumuskan dasar negara yang kemudian disepakati, dan itu tanggal 22 Juni disepakati. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kesepakatan nasional yang barangkali juga tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita hilangkan. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI menetapkan mencoret 7 kata, itu adalah sejarah yang harus kita terima juga dengan lapang dada. Karena apa? Ulama-ulama kita lebih mendahulukan kepentingan nasional, lebih mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Toh